Oke, hari ini kita akan mulai mempelajari materi terakhir yang ada di dalam modul 7, yaitu terkait dengan exception handling, di mana kita mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi ketika ada kode-kode program yang error, sehingga ketika ada error tampilan tetap cantik gitu ya. Nah, di pengujian yang pertama itu pemodelan eksepsi bisa dilakukan dengan sistem try catch saja ya. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di layar itu try, kemudian ada catch, berbagai jenis try catch sudah kita bahas kemarin. Ini merupakan penyederhanaan dari latihan 1 yang beberapa kode program yang terlalu panjang saya hapus gitu ya, supaya untuk mempermudah Anda. Di blok sebelum try itu akan di-load terlebih dahulu seperti yang ada di sini. Kemudian di try itu akan diuji coba. Ketika dia mengalami masalah atau kendala, maka dia akan melemparkan exception itu kepada catch yang Anda tuliskan di bawah setelah try. Nah, di sini dicontohkan catch-nya adalah arithmetic exception. Kebetulan karena 9 dibagi 0 itu merupakan salah satu jenis arithmetic exception, yang mana 9 bagi 0 itu infinity ya kalau nggak salah. Nah, itu maka dia akan menampilkan sistem error print lainnya, yaitu arithmetic exception. Semacam ini. Nah, kita juga bisa menambahkan finally, di mana kalau kita menggunakan finally, maka yang terjadi adalah apapun try seperti tadi ya, tetap dicoba. Ketika error maka dilemparkan ke dalam blok catch gitu ya. Kemudian final ini akan tetap diproses setelah catch diproses gitu ya. Entah itu masuk ke blok try atau entah blok catch, finally itu yang akan diproses di akhirnya, entah masuk ke catch atau ke try yang di atasnya gitu ya. Sehingga yang di bawah ini akan bertambah menjadi ada garisnya di bawah ini. Anda juga bisa alternatifnya membuat beberapa catch. Jadi mungkin saja ada satu buah kendala yang catch-nya itu perlu ditangani dengan berbagai jenis exception. Ya, contohnya arithmetic exception, array index out of bound gitu misalnya. Nah, itu bisa Anda buat dalam beberapa catch gitu. Nah, kebetulan karena ini tidak saya rubah, maka akan tetap ya. Dia akan masuk ke catch yang pertama. Eksepsi yang kedua atau model yang kedua, selain Anda bisa menggunakan try catch finally, itu Anda juga bisa menggunakan model throw gitu ya. Model throw caranya Anda buat satu buah apa ya? Ini metode gitu ya, yang fungsinya adalah untuk menginputkan data yang ingin dicek gitu. Kemudian Anda bisa memanfaatkan if else ketika itu mencapai ketentuan bahwa dia akan mengalami arithmetic exception, mengalami eksepsi gitu ya. Misalnya user memasukkan nilai 15, padahal umur yang diharapkan harus kurang dari 18 gitu. Maka dia akan menampilkan throws new gitu ya, menggunakan throws new, kemudian Anda tuliskan apa eksepsinya. Di sini dicontohkan arithmetic exception dengan notifikasi apa yang keluar. Maka berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi hanya bentuk tulisan, nah kalau ini ditulis akan muncul exception. Jadi ini bentuk ininya ya. Intrit main Java Lang arithmetic titik 2 baru informasi yang belum cukup usianya tadi. Add eksepsi cek bla 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 semacam itu ya. Ini kalau pemodelan yang ketika Anda menggunakan throws. Nah, untuk penugasannya, silakan Anda kerjakan semua latihan yang ada di dalam modul 7. Nah, untuk modul 7, Anda tidak perlu mengerjakan tugas praktikum. Cukup mengerjakan tugas rumahnya saja dari poin nomor 1 ini berkelanjutan ya, sampai dengan poin ketiga. Ketika ada pemaparan, misalnya di tugas rumah ini kan ada mengapa diperlukan exception handling. Nah, itu Anda jelaskannya bukan di dalam notepad atau kan kemarin ketentuannya adalah setiap kali Anda ada praktikum,
di dalam Google Drive Anda buat satu buah folder, yang mana folder itu berisi kode program asli yang dimasukkan ke dalam folder-folder kecil, latihan, tugas rumah, dan sebagainya. Nah, sementara untuk pemaparan atau analisis itu dimasukkan ke dalam file PDF ya. Jadi seperti penjelasan mengapa diperlukan exception handling, kapan kondisi ini, itu berarti nomor 2 dan 3 itu dimasukkan di dalam modul atau dalam PDF sebagai laporan Anda. Sementara kalau buatlah program ya berarti hasil programnya seperti apa tidak perlu ditampilkan ulang di dalam PDF-nya ya. Jadi supaya tidak redundan pengecekannya. Oke, saya pikir cukup ya. Saya akhiri. Maka Anda harus melihat ke video selanjutnya yaitu terkait dengan tugas besar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.